Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semua. Sesuai dengan permintaan, kali ini kita akan membahas soal SKB Manajemen Hot Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Kalian pasti lulus CPNS kalau seandainya kalian betul-betul mempersiapkan ya tes SKB ini dengan matang-matang. Ingat, kita banyak tahu materi, kita hafal materi, pasti setiap soal kita bisa menjawabnya. Dan ingat teman-teman, SKB ini 60%. Setiap soal poinnya adalah 5. Makanya kalau kita tidak tahu maka kita akan kehilangan poin 5. Baik, kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama adalah Nyonya Y ditunjuk untuk memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan organisasi karena dianggap memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan organisasi X. Apakah peran yang sedang dilakukan oleh Nyonya Y? A. Follower, B. Supervisor, C. Leader, D. Manager, E. Owner. Saya beri waktu 5 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah D. Manajemen prinsipnya menggunakan orang untuk mencapai tujuan kegiatan. Di manajemen adanya POATS, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Itu harus dihafal. Dan bikin mapping untuk pengertian ini supaya mudah dihafal. Kita lanjut nomor 2. Nyonya T berupaya mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan menentukan strategi serta taktik yang tepat untuk melalui penetapan tujuan jangka pendek dan jangka panjang pada organisasi. Apakah fungsi manajemen yang sedang dilaksanakan oleh Nyonya T? Ingat, melalui penetapan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. A. Perencanaan, B. Pengorganisasian, C. Kepersonaliaan, D. Pengarahan, E. Mengendalikan. Saya beri waktu 5 detik. Ya, jawabannya adalah A. Penetapan tujuan jangka pendek dan jangka panjang pada organisasi itu ada pada perencanaan. Ini juga harus dihafal karena ini sebuah manajemen penting. Oh iya, jangan lupa buat teman-teman untuk ditekan tombol subscribe. Dengan menekan insya Allah akan mudah mengingat materi yang diberikan karena sudah terbayang selanjutnya. Dan insya Allah channel ini akan setiap hari memberikan soal-soal yang baru. Dan ibarat kata, tanda terima Anda dengan materi yang ada yang saya berikan saat ini. Jangan lupa ya teman-teman. Selanjutnya. Nomor 3, Nona X baru saja lulus 1 tahun yang lalu dari pendidikan diploma dan langsung diterima sebagai pegawai tetap RSA. Nona X energik dan mempunyai keinginan yang kuat untuk belajar. Meskipun minim pengalaman karena baru keluar ya, Nona X ditunjuk sebagai ketua tim. Timnya beranggotakan 4 orang dengan latar belakang diploma dan telah bekerja sebagai tenaga kontrak selama 3 tahun. Manakah model kepemimpinan yang sebaiknya digunakan oleh Nona X sedang membimbing stafnya? A. Diktator, B. Autokratis, C. Demokratis, D. Laissez-faire, E. Educator. Saya beri waktu 5 detik. Jawabannya adalah C. Dia harus demokratis karena anggotanya lebih dulu bekerja, tadi tahu 3 tahun, lebih bekerja lebih lama, lebih duluan 3 tahun, artinya mereka memiliki pengalaman yang sudah ada. Jadi kalau kita demokratis, insya Allah dari 4 orang itu akan memberikan masukan karena dia lebih duluan bekerja di rumah sakit tersebut. Otomatis dia sudah memiliki banyak
pengetahuan manajemennya atau pengetahuan tentang terhadap, pasien. Karena, ketua tim ini baru lulus ya, tetapi dia ditunjuk sebagai ketua tim. Kita lanjut. Nomor 4, Anda berada dalam mobil ambulan, 2 orang staf Anda dalam perjalanan pulang setelah mengantar pasien ke rumah sakit rujukan. Saat melewati jalan X, terjadi tabrakan yang melibatkan 2 pengendara motor. Satu pengendara mengalami luka parah pada ekstremitas kanan bawah dan nampak kesakitan, sedangkan satu lagi mengalami perdarahan dan tidak sadarkan diri. Korban harus segera ditangani untuk menghentikan perdarahan. Apabila saudara berada pada kondisi di atas, pendekatan apa yang akan diambil keputusannya? A. Diktator, B. Laissez-faire, C. Autokratis, D. Demokratis, C. Edukator. Saya beri waktu 5 detik. Ya, jawabannya adalah B. Laissez-faire lebih cocok dengan catatan anak buah kita memiliki kemampuan tentang tugasnya. Jadi kalau misalnya punya kemampuan, ya kenapa tidak? Tetapi kalau tidak punya kemampuan, jangan lakukan karena akan membahayakan diri sendiri. Kita lanjut nomor 5. Wadah non-struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi. A. Komite profesi, B. Komite keperawatan, C. Komite medis, D. Kepegawaian, E. Gugus kendali. Saya beri waktu 5 detik. Jawabannya adalah B. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit. Silakan dibaca PMK ini supaya kita semua tahu dalam wadah non-struktural di rumah sakit. Selanjutnya adalah, oh ya, ini ada rekomendasi. Saya merekomendasikan kalau seandainya tidak mau belajar di YouTube saja, ada gelombang 3, 25 April sampai 25 Mei 2020 di Kandurunet, SKB Perawat kelas pagi dan sore. Fasilitas yang pertama, belajar online dari Senin sampai Kamis, 2 jam. Yang kedua, Jumat tryout online. 3, disediakan materi langsung dari Bapak Hendy. 4, pembahasan soal. 5, tips dan trik serta motivasi dari Pak Hendy itu. Yang keenam, tersedia kelas pagi dan sore. Ya, segera hubungi beliau kalau ingin ingin ikut bimbel tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Jangan lupa tingkatkan semangat belajar karena kita mempertahankan untuk supaya semangat belajar itu sangat susah. Cari cara untuk belajar supaya meningkatkan pengetahuan. Kita akan nanti membantu setiap hari akan memberikan materi-materi yang baru. Silahkan di-subscribe ya, ditekan tombol loncengnya supaya apa? Supaya tahu kalau ada pemberitahuan baru, maka segera muncul. Oke teman-teman, sekian. Semoga kita selalu semangat. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.